Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Ramadan Cahaya Iman. Tentu saja masih bersama dengan saya Ruby Sudikyo. Dan pada kesempatan saat ini kita akan mengangkat satu tema yaitu mempersiapkan diri menuju malam Lailatul Qadar. Nah, mendekati berakhirnya bulan Ramadan, tentu saja ini malam yang selalu dinantikan banyak orang beriktikaf di masjid dan juga mencari ketenangan diri di masjid. Tentu kita ingin tahu seperti apa dan persiapan apa yang harus kita, lakukan untuk biasanya ini orang berlomba-lomba untuk mencari, apa ya, semacam hikmah di bulan Ramadan dan juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, saat ini telah hadir di studio kami, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Mujahid Abdul Jabar LC MAG. Beliau merupakan Wakil Ketua MUI Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, ya. Ya, Pak Ustadz, ini kan mendekati malam 10 malam terakhir. ya, Tentu kita menunggu dan ya, menanti-nantikan malam ya. Lailatul Qadar. Dan itu semua dinantikan oleh seluruh umat muslim, tidak Hmm, hanya di Kota Makassar, tapi seluruh dunia ini menantikan yang di mana ada penduduknya orang muslim menantikan malam hmm. Lailatul Qadar. Apa kira-kira yang harus kita persiapkan, Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dalam rangka eh, apa namanya Membahas satu masalah ya, topik ya. topik Ya, mempersiapkan diri menuju Lailatul Qadar. ya. Jadi yang pertama itu tanamkan niat Tanamkan ya niat dalam ya. hati untuk mencapai Lailatul Qadar. Ya. Ya, karena di dalam beribadah itu harus disertai dengan ikhlas Hmm, karena Allah ya. Eh, Tanpa ikhlas maka ibadah kita ya. sia-sia. Mhm. Termasuk untuk mencapai Lailatul Qadar itu kita harus niatkan karena Ya. Allah semata-mata. Mhm. Sebagaimana di dalam Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Iya. surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina Masya Allah. lahuddin hunafa." Jadi mereka itu tidak disuruh untuk beribadah kepada Allah Iya, kecuali ikhlas ikhlas. dalam menjalankan agama yang lurus yaitu Iya, agama Islam. mhm, Yang kedua, beramal hanya karena Allah dan Rasul-Nya. beramal ya. Ya, karena Allah dan Rasul-Nya karena Iya, di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa iya, innamal likulli imri'in ma nawa. mhm, Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha fa iya, hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya sesungguhnya amal itu mhm, disertai dengan niat iya, dan setiap orang itu dihitung amalnya sesuai dengan niatnya. mmm, Ya, jadi kalau dia berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. iya, 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 Kalau dia hijrah karena wanita yang ingin dinikahinya, mhm, maka atau dunia yang diinginkannya, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya. niatnya, mhm, Nah, jadi kalau dilihat di sini eh, hanya satu amal yaitu hijrah, iya, tetapi niat ada bermacam-macam. mhm, Ya, tapi niat yang diterima hanya satu, iya, yaitu karena Allah dan Rasul-Nya. mhm, Selain itu ya tidak diterima iya, niatnya karena beda beda ya, ya, sesuai dengan niatnya. iya, Ya, kemudian mengikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah mhm, ya. Ya ini ada hadis qudsi yang menyatakan iya, bahwa Rasulullah bersabda, "Innakum hafazatun ala amali abdin iya, wa ana raqibun uh, uh, ala raqibun ala nafsihi. Inna abdi hadza akhlasa li amaluhu fi waj'alhu fi ilyin." iya, Artinya Allah berkata kepada para malaikatnya, "Kamu hai malaikat, mhm, tugasmu adalah mencatat amal-amal hambaku, iya, tetapi saya sendiri yang mengawasi hatinya." ada yang Ya, mengawasi hati, ya ya itu ada yang Allah secara oh, iya, iya, langsung iya, tanpa melalui malaikat. iya, Jadi kalau malaikat itu hanya amalnya yang berupa fisik ya, berupa perbuatan. mmm, Kalau hati itu langsung Allah yang tangani. iya, Ya, makanya kalau hambaku ini katanya ikhlaskan untukku, iya, maka jadikanlah dia
orang yang termasuk orang-orang yang tinggi Tinggi. derajatnya. Jadi, Mhm, mhm, mhm. ya, kemudian kita harus memahami malam Lailatul Qadar itu, Iya, ya. Ya, Lailatul Qadar itu eh, malam diturunkannya Al-Quran. iya, Ya, ini karena di dalam Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. iya, Sesungguhnya kami turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. iya. Tapi yang dimaksud di sini sekaligus Mhm, mhm. dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Iya, iya. Nanti dari langit ke dunia diturunkan secara Berangsur. berangsur. Yaitu dimulai 17 Ramadan. Mhm, mhm. Dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Iya, sampai ayat terakhir yaitu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. iya. Itu turunnya ayat Mhm, dari selama 23 tahun iya. karena Rasul itu diutus 10 tahun 13 tahun di Mekah, Mhm, 10 tahun di Madinah. iya. Kemudian malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari pada 1000 bulan. Mhm, Ya, wa mhm. ma adraka ma Lailatul Qadar, Iya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. iya. Ya. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Mhm, Yang disebut juga malam kemuliaan. iya. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 Sebulan. bulan. Iya. Ya, 1000 bulan Mhm. itu kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Iya, karena umur kita itu Iya, sangat pendek dibandingkan umur nenek moyang kita dahulu. iya, Ya, kalau nenek moyang kita itu rata-rata ratusan tahun. iya, iya, iya. Kalau kita ini puluhan. Iya. Ya. Malah 40, Makanya, ada yang ya, malah masih muda ya. ya, di Muhammad itu mengatakan amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Jadi umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Mhm, Karena mhm. umur Nabi itu 63 tahun. Iya, Sehingga umurnya rata-rata pendek, maka penggantinya itu dijadikan berlipat ganda mhm, mhm, pahalanya, mhm, mhm. balasannya. Iya, Itu minimal 10 kali lipat, iya, sampai 700 kali lipat, mhm, sampai tidak terhitung jumlahnya. mhm, Lahum ajrun ghairu mamnun. mhm. Ya, Nah, Ustaz ini sekaitan dengan, apa ya, mempersiapkan diri menuju malam Lailatul Qadar. hmm, Nah, ini mempersiapkannya itu dari kapan ini Ustaz? ya, karena Apakah hanya menunggu apakah di 10 malam terakhir atau sebelum masuknya Ramadan atau di proses Ramadan berjalan? ya sebaiknya itu Iya, pada waktu mulai awal Ramadan. awal Ramadan. Mhm, Itu perlu latihan-latihan, iya, iya. ya. Contoh Ya, latihannya seperti apa itu latihannya Ustaz? iktikaf di Etikaf? masjid, Mhm, ya, dengan memperbanyak ibadah, iya, ya, di masjid umpamanya baca Al-Quran, mhm, zikir, berdoa, salat sunat, itu amalan-amalan yang dilakukan pada waktu iktikaf. berarti itu prosesnya ya? Nah, itu latihannya Latihan dan sebelum, proses ya, sebelum masuk, memasuki 10 malam terakhir, iya, yaitu di malam-malam ganjil. mhm, mhm, Tapi kita tidak boleh membedakan malam ganjil dengan malam genap, mmm, ya, karena yang namanya 10 akhir Ramadan itu kita tidak tahu, ya, mhm, kapan datangnya. iya, Nah, yang jelas 10 akhir Ramadan. iya. Dan Apakah bisa semua orang yang ada di masjid pada saat mereka itikaf ataupun sholat malam itu bisa mendapatkan semua malam Lailatul Qadar? semua punya hak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Iya, Cuma ada yang tidak mendapatkan, iya, ya. Karena mungkin ada masalahnya, mhm, umpamanya ibadahnya kurang mantap, iya, ya, tidak iktikaf, ya, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang mhm, Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya, Makanya betul-betul kata Rasulullah itu kalau orang yang diharamkan mendapat Lailatul Qadar, iya, itu termasuk orang yang celaka. mhm, mhm, Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Inna hadzal syahr qad hadara
fihi Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya. Ya. Sesungguhnya pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, telah hadir di tengah-tengah kamu itu malam Lailatul Qadar yang lebih baik Ya. daripada 1000 bulan. Mhm. Man harramaha faqad harramal khaira kullahu. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia terhalang untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Nah, dan barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan, maka dia termasuk orang yang sial. Iya, jadi Ya ya, iya saya iya. kira itu. Iya. Ya. Nah, selain mempersiapkan melatih diri mungkin dalam hal ini, apakah amalan-amalan lain Ustadz yang mungkin bisa menjadi salah satu, apa ya, ya boleh dibilang support system atau menjadi salah satu jembatan untuk kita betul-betul, merasakan bahwa kita juga merasakan dan bisa merasakan bahwa malam Lailatul Qadar itu, Ustaz. Jadi memang ada tanda-tandanya itu, Iya, kalau mendapat malam Lailatul Qadar, ya mhm, biasanya eee, hatinya cerah, mhm, tenang, iya, dan memang ada perbedaan mhm. sebelum dan sesudahnya, ya. Perbedaannya seperti apa itu, Ustaz? Seperti kalau dulu kurang bagus Mhm, akhlaknya, setelah itu ya menjadi bagus. mhm, Dulu ibadahnya kurang mantap, sekarang jadi mantap. iya, Ya, karena bukan main, ganjarannya itu lebih dari 1000 bulan, iya iya, ya. Karena itu, umur kita memang, walaupun pendek tapi berkualitas, ya. mhm, Tidak sama umur nenek moyang kita dahulu, yaitu ratusan tahun seperti, umurnya Nabi Nuh alaihissalam itu, iya, dari 950 tahun. mhm mhm, Nah, jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu selama 10 tahun, ya, iya, setiap bulannya di bulan Ramadan, maka 830 tahun. mhm, Kalau dikali 83, jadi hampir me me menyertai umur, Nabi Nuh alaihissalam. iya iya Ya, iya, itu iya, baru 10 tahun. Nah, umur kita ini kan, paling tidak ya 60. mhm Ya, jadi mhm, kalau dihitung kita sudah mulai balik, ya bisa melebihi. iya Ya, kalau memang, didapatkan itu, malam Lailatul Qadar. iya. Kenapa mesti berada di tanggal ganjil? Tadi Ustadz katakan bahwa kita juga tidak bisa mengabaikan di tanggal-tanggal, apa ya, namanya malam 10 malam terakhir. Jadi kita tidak tahu dia jatuhnya di tanggal berapa, di hari ke berapa itu. Silakan Ustaz. Iya, karena ini kan kita hanya, mendapatkan informasi dari Mhm, hadis Nabi Shallallahu iya, Alaihi sesuai Wasallam, hadis ya? ya sesuai hadis. Iya. Jadi bukan, ulama yang menentukan, Mhm mhm. karena ulama juga itu, menuruti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya Sebagaimana sabdanya, "Taharraw lailatul qadri fil witri minal asril awakhir, min Ramadan." iya, Ya, artinya, carilah Lailatul Qadar itu pada, tanggal-tanggal ganjil, mhm, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. iya Jadi kalau jumlahnya itu 30 hari, di bulan Ramadan, iya, maka malam-malam ganjilnya itu, 21, 23, 23. 25, 27, 29. Mhm. Tapi kalau, eee, Puasanya tidak sampai puasanya 29, iya, maka, malam-malam ganjilnya itu, tanggal 9 ya bis 20, 20. 22, 24, 26, 28. Iya iya Ya iya. kalau 29, karena 10 terakhir, Oh, iya iya ya iya iya. 10 terakhir. Jadi Mhm dihitung, mhm. mulai, 20 kalau 30. Iya. Jadi kalau, 29 dihitung mulai 19. Jadi Mmm, malam ganjilnya itu ganjilnya. malam 20. Iya iya iya. Ya, yang genap jadi ganjil, ya. Mmm, Yang berarti kalau 20 29, kalau puasanya 29 berarti hitungannya dari hari ke-20 ya hari ya, kalau ke-20. 30 masuk di hari ke-21 Ramadan? Eee, iya masih Iya 21, masuk 21 ya. Ramadan. Kalau 19, Iya, masuk 20, oh iya, ya Kak, karena, 10 terakhir kan. iya iya, Jadi kalau 10 terakhir itu, kalau 30 berarti 20 sampai 30. mhm mhm, Kalau 29 berarti 19 sampai 29. 29, Nah itu 10 terakhir. 10 malam terakhir.
Hikmah yang bisa didapatkan dari malam Lailatul Qadar itu apa saja, Ustaz? Ya, jadi Kalau hikmahnya orang-orang yang bisa merasakan bahwa, saya ini sepertinya mendapat, malam Lailatul Qadar, silahkan Ustaz. jadi, kalau kita dapatkan Lailatul Qadar itu ya sebenarnya, kita juga ini belum merasakan. Jadi tidak ditahu kan, Iya iya iya, hanya perkiraan saja iya, ya. Jadi, apakah kita dapat, atau malam tidak, Lailatul Qadar atau tidak, iya, wallahu a'lam mhm, bishawab, karena, itu, Allah yang lebih tahu iya ya. iya, Jadi Allah itu yang, mengukur, baiknya seseorang atau, buruknya. Tapi kita tidak boleh mengaku baik ya, mhm mhm, tapi ternyata kalau menurut Allah belum tentu iya iya ya, iya iya, karena baik itu, nanti orang lain yang ukur, jangan mmm, kita mengukur diri sendiri. iya iya, Karena kalau mengukur diri sendiri itu semua berarti baik, semua baik iya, Ustaz, ya. itu artinya kesombongan Oh, ya. kesombongan yang muncul Ya, lah, kesombongan mhm, kalau merasa baik ya, mhm mhm, walaupun itu orang baik mhm mhm, ya. Lebih baik kita merasa buruk iya, tapi baik mhm, daripada kita, baik, buruk, lebih baik kita buruk tapi baik tapi merasa buruk, iya iya, daripada buruk merasa baik. Nah, itu iya iya iya, kebalikannya. iya Ya karena yang namanya kesombongan itu ada dalam hati. iya, Ya, jadi kalau orang punya rasa sombong walaupun sebiji biji sawi, sawi, iya, itu tidak, haram masuk surga, menciumnya saja tidak boleh. Karena itu sama, iblis. iblis, iya Iblis itu dulu kan orang, terbaik ya, iya, makhluk terbaik mhm dari mhm, semua makhluk. iya, Ilmunya luar biasa, sebelum daya sebelum, mhm, dikeluarkan dari surga. surga, iya, Nah, apa sebabnya? Karena dia sombong. sombong, Ya, sombong itu penyebabnya karena merasa lebih, iya, ya lebih dari Nabi Adam. mhm Ya, mhm, Adam diciptakan dari tanah, iya, sementara dia diciptakan dari dari api, api. Dan dia merasa api lebih bagus mhm, daripada tanah, tanah, sehingga tidak mau sujud kepada Adam. oh, Padahal ini perintah Allah, iya, bukan, penghormatan kepada Adam, Adam, tapi menjalankan perintah Allah. perintah, Ya, jadi jangan merasa itulah sebabnya orang kalau, sombong itu, sebabnya 2. iya, apa itu Ustaz? Pertama, artinya membantah, ya Mmm, membantah perintah, iya, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, dia merasa lebih mmm, dari yang lain, iya, selalu merasa di ya atas ya, merasa di atas. mhm, Dan itu terutama itu orang-orang yang lebih dalam hal ilmu, ya, iya itu pertama. Dan itu ada contoh seperti, Haman, Haman, iya ya di masa Firaun. iya Kemudian ada juga orang yang lebih harta, iya, ya berlebihan seperti berlimpah harta, ya ya, Qarun. Nah, mhm, itu dia merasa lebih, dan merasa, eee, usaha diri sendiri mmm, tanpa dilibatkan Allah. iya, Yang ketiga, karena kekuasaan, mmm, ya. Jadi kalau kekuasaan itu seperti Firaun, iya, ya merasa lebih dari yang lain. mhm, Jadi itu, ya haram masuk surga. mhm mhm, Ya makanya hindari itu yang namanya sifat takabur. Ya, mmm, karena di hadapan Allah itu semua sama, iya, tidak ada perbedaan mhm, kecuali takwanya. takwa, Ya, yang membedakan, derajat seseorang di hadapan Allah itu hanya takwanya. mmm, Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu yang paling bertakwa. mhm Gitu. mhm, iya, Ustaz, setiap orang itu kan tadi Ustadz katakan bahwa kita belum tahu nih Ya, bagaimana orang merasakan itu ya, karena ya sesuai hadis saja yang ya, yang yang tertuang di hadis bahwa orang akan merasakan ya, seperti ini ketika, dia malam Lailatul Qadar itu turun, ya, ada kesejukan, suasana malam tenang, ya ya, hatinya, ada perubahan pada ya, diri. ya. Nah, tapi apakah semua orang yang mungkin pada malam itu sholat di malam-malam ganjil, ya, itu merasakan hal yang sama Ustaz? Atau berbeda-beda gitu? Ya, saya kira, hati manusia itu berbeda-beda, Iya, tidak ada yang sama. mhm, Yang bagus sudut itu pandang juga ya berbeda. yang bagus itu kalau kita merasa
memang serba kurang, Hmm. ya merasa, kalau di hadapan Allah itu Ya. kita, rendah diri. Mhm. Artinya, eee, tidak boleh kita sombong, Iya, ya, mengecilkan diri ya? mengecilkan diri Iya. bahwa saya ini tidak ada apa-apanya, Mhm, mhm. ya. Saya ini, makhluk yang paling lemah, Iya. makhluk yang, tidak punya kekuatan sama sekali, kalau bukan, dari Allah Allah ya. Subhanahu wa Ta'ala. Ya jangan kita menyombongkan diri walaupun kita itu lebih dari yang lain, Mhm. ya. Karena, itulah daripada kita, lebih dari orang lain tetapi merasa sombong, Iya. ya merasa lebih bagus ibadahnya, Mhm. lebih khusyuk. Makanya tidak boleh kita ceritakan itu kebaikan-kebaikan kita, Mhm. ya. Cukuplah, kita Kita dan sendiri yang Allah. tahu dengan Allah. Karena Mhm. biasa ada orang cerita itu, saya itu tiap malam salat lail, Iya, iya, ya, iya. saya malam salat lail dan saya itu sering baca Quran. Mhm, Nah, itu mhm, hilang mhm. pahalanya Langsung karena gugur ya iya Ustadz? gugur Heeh. karena riya, Mhm, ya. mhm. Riya itu mau dilihat, Iya. mau ditahu, mau dipuji. Mhm. Padahal, yang harus kita niatkan karena Allah, Iya. ya bukan selain karena Allah. Mhm. Seperti niat yang saya bacakan tadi, Iya. hadis Rasulullah SAW, jadi sesuai dengan niatnya. Mhm. Kalau ada orang mengatakan saya ikhlas, itu berarti dia tidak ikhlas, Karena ya. dia ucapkan? Ya karena dia ucapkan, Oh, ya, kalau niat itu di dalam hati? ya di dalam hati, Oke, tidak oke. perlu diucapkan bahwa saya ikhlas. Tapi Ya, begini Ustadz, manusia itu kan apalagi butuh pembuktian, ya. Biasa kan manusia ini kan, ya bukan manusia, bukan makhluk yang sempurna. ya, Dia ucapkan sekalipun hatinya, hati kecilnya bilang, "Jangan diucapkan." Tapi kan orang yang ada di sekitarnya kan mau mau lihat betul-betul tidak dia jalankan atau tidak. Nah, itu kan kadang-kadang manusia langsung mengucapkan Ustadz, "Saya tadi ini nih," padahal di dalam hati sudah tidak ingin mengatakan. Tetapi orang-orang di sekitar kan butuh pembuktian. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? jadi sebenarnya tidak perlu diucapkan, Oh, oke, ya oke. karena, orang tahu dilihat dari perbuatannya. Mmm, Ya biar tidak diucapkan kalau dia tahu bahwa dilihat dari perbuatan, dilihat dari sikap, dan perilaku. sikapnya, perilakunya, Mhm, ya daripada dia ucapkan, mhm. ya Tapi tidak sesuai? orang tahu, ya Iya, orang iya, tahu, "Oh iya. kau begitu ya?" Ya Oke. jadi tidak perlu ditahu orang, Heeh, yang heeh. perlu tahu itu diri kita Diri. dan Allah Oh, Subhanahu wa Ta'ala. mhm, Orang itu menilai, bukan ucapannya, mhm. tapi perbuatannya, Perbuatan, ya. Nah itu yang perbuatan. menunjukkan, isi hati sebenarnya, Oke. daripada diucapkan tapi tidak sesuai perbuatan, itu Mhm. nanti jadi munafik. Munafik, ya. Ya saya kira Iya, itu, kesombongan diri itu, ya, selalu lahir di apa ya, di dalam diri manusia, ya, ya, Ustadz. Dan ya kadang-kadang manusia itu luput dari itu, ya. Tidak tidak apa ya, tidak tidak mengakui bahwa apa yang disampaikan itu adalah satu bentuk kesombongan. Nah, ini mungkin juga yang biasa kan itu orang kalau di malam setelah merasakan dan tahu bahwa saya mungkin ini mendapatkan, malam Lailatul Qadar Ustadz ya, tapi diucapkan ataupun disampaikan, "Tadi malam saya rasa itu dingin, terus sejuk," itu. Padahal ya tadi Ustadz katakan itu ndak perlu diucapkan juga, ndak perlu disampaikan, ya. Itu apakah berkahnya hilang atau tidak Ustadz? ya saya kira sudah ada unsur-unsur kesombongan itu, Masuk seperti dalam unsur itu. kesombongan juga itu? Iya, Ya, oke. karena dia merasa sudah lebih Mmm, lebih dari yang lain iya, kan, iya, iya. tidak semua orang seperti itu. Mhm, mhm. Berarti dia sudah mengakui dirinya Iya, seorang bagus, iya, salatnya bagus, puasanya bagus, iya, dan itu tidak perlu diucapkan, diucapkan, cukup lihat oleh dilihat. orang, ya. Mhm. Sedangkan tanpa diucapkan itu sendiri sudah ada dalam hati, Hati, ya, iya. apalagi kalau diucapkan, Mhm, mhm. bilang, "Saya ini mau dilihat," Iya, ya tidak tanpa diucapkan, iya, tapi ada dalam hati. hati. Nah itu memang makanya Allah itu mengawasi hati seseorang, Iya, bukan perbuatan. perbuatan. Makanya itu di dalam hadis, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, Iya, walakin yanzuru ila qulubikum, wa amalikum." Jadi Allah itu tidak melihat, bentuk gambarmu, iya, bentuk wajahmu, bentuk, tapi hati. ya, dia melihat hati dan perbuatanmu, Hati yang ya. paling dalam ya. Ya, karena
Tapi hati juga kalau tidak disertai amal ya tidak ada nilainya juga. Berarti harus sejalan Ya, nih, Ustaz? sejalan hati Oke. dengan amal. Heeh heeh. Karena hati itu, Allah yang awasi, Iya. malaikat yang lihat, catat, amalnya, Iya ya. iya. Itu Berarti harus sejalan. sejalan, iya. Ya, Ustadz, tidak terasa waktu kita ini. Kita mungkin, sebelum kita akhiri Ustadz, hal-hal apa atau amalan-amalan apa itu yang perlu kita lakukan, Ustadz, ya, untuk kiranya ini, apa ya, umat muslim yang lagi menjalankan ibadah puasa, ini betul-betul merasakan, nikmatnya di bulan Ramadan dan berharap bahwa Ramadan berikutnya lagi itu kita masih ada di bulan Ramadan berikutnya dan bisa kita merasakan bahwa, apa ya, kenikmatan di bulan Ramadan itu dan adanya hal yang kita cari di bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya bulan yang penuh berkah, Iya, ya, bulan yang agung, mhm, ya. Kenapa saya katakan, bulan agung? iya, Karena dia, beda dengan bulan-bulan yang lain. mhm, Kalau bulan-bulan lain itu tidak diwajibkan berpuasa, iya, di bulan Ramadan ini diwajibkan berpuasa. mhm, Kemudian di bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan. iya, Kemudian ketiga, di dalam bulan Ramadan ini ada malam dalam Lailatul Ramadan. Qadar. Jadi, dan bulan yang berkah karena, pintu-pintu surga pada terbuka, Buka. sehingga memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, Mmm, karena pintu surga terbuka. iya, Kemudian, pintu neraka pada tertutup, iya, sehingga sulit kita untuk melakukan keburukan, keburukan. karena, neraka Pintu neraka tertutup. tertutup, ya. Ya, kemudian, setan-setan pada Mmm, belenggu, mhm, sehingga setan itu tidak mampu menggoda kita. mhm Ya, mhm. tapi kenapa ada, Iya, betul. itu, Kadang muncul ya, pertanyaan, ya, kenapa masih mhm, ada ya, perasaan oke, di dalam mhm, hati kita bahwa, mhm, saya nggak suka orang itu, iya, atau ada iya, masih menimbulkan rasa kebencian, Ustaz, iya. ya? Itu, itu karena kebiasaan. Mmm, Kebiasaan itu, mengakibatkan, mudah melakukan sesuatu, yang biasa, yang biasa. ya, sudah biasa berdosa sehingga tidak, mampu lagi setan untuk Mhm, menggodanya, iya ya. iya iya iya. Jadi tidak membutuhkan setan lagi Mhm. karena Di dalam dirinya sudah ada iya, iya karena iya. dia sendiri sudah jadi Iya. setan, ya. Setan kan itu, perbuatan, Iya ya, iya. bukan makhluk. Mhm Ya, seperti jin dan manusia. mhm. Manusia itu, dan jin itu makhluk, Iya, tapi perbuatannya itu bisa bisa setan. setan, Ya, karena di dalam, Quran dikatakan minal jinnati wan nas, panas, iya. ya, dari kelompok jin dan manusia. Mhm, Kalau setan jin itu ya tidak nampak, iya, gaib, jadi dia menggoda langsung ke dalam dalam hati. hati, iya, Jadi langsung masuk kalau yang paling ya, dalam. jadi kalau ada, kata-kata kotor dalam Iya, hati, itu jin itu, oh, mmm, jin setan. iya Tapi kalau dia berbuat langsung, iya. ya itu setan manusia. Nah, Dia agak iya iya, setan ya. oke. Jadi memang kan yang disuruh beribadah itu hanya 2 kelompok. Iya, Kalau bukan jin, ya manusia. manusia. Ya, karena, di dalam Quran itu dia katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa Iya, illa liya'budun." Saya tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk untuk beribadah. beribadah. Ya, selain itu tidak disuruh seperti itu. Mhm, Jadi otomatis iya ya tanpa disuruh, kalau manusia itu disuruh iya. ya, tapi Bergerak dengan ya, sendirinya. jadi manusia itu kalau disuruh tidak semua, Iya, bergerak taat. ya, taat Ya, ya. ada juga yang tidak taat. Mhm. Maka itulah masuk kelompok setan yang Oh, tidak taat. iya, Ya kurang taat, itu masuk seperti, kelompok malaikat. mhm mhm Ya, mhm. jadi, tergantung dari, ketaatan, Iya, ya. Jadi, makanya itu yang mengisi neraka ini dua kelompok, 2 golongan, ya, 2 jin kelompok dan ya. manusia, karena Iya, dia yang disuruh beribadah, yang mhm, lain tidak. tidak, iya Makanya yang tidak beribadah ya, tempatmu neraka, iya yang iya, beribadah ya tempatmu di surga. surga, mhm. Ya, Sudah seperti itu. kelihatan di situ. Iya, Iya, baik, oh, ya. Baik sahabat Almarges, tidak terasa iya tuh, matikan dulu. ya. Baik, sahabat Almarges dan juga penonton channel YouTube dari
Radio Al-Markas maupun Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, tidak terasa kita membahas untuk bagaimana kita mempersiapkan diri menuju malam Lailatul Qadar. Karena tentu saja malam ini malam 1000 bulan dan malam yang sangat-sangat dinantikan, oleh umat muslim dan mengharapkan ada balasan yang kita bisa dapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa kita dengan rasa ikhlas ya dan betul-betul menjalankan bahwa saya sudah menjalankan sesuai dengan syariat Islam dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya sudah bersama dengan kami. Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Mujahid Abdul Jabar LC MA, MAG maksud kami, Wakil Ketua MUI Kota Makassar. Dalam tema kita mempersiapkan diri menuju malam Lailatul Qadar, yaitu di program Ramadan Cahaya Iman. Saya Ruby Sudikyo pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.